lagi bersama saya Mahesa Bahagiastra, pemimpin redaksi Karawang Bekasi Express, portal berita Karawang Bekasi, di acara Good Morning Show, acara yang diampu oleh SNG TV yang kebetulan dikelola oleh teman-teman redaksi Karawang Bekasi Express. Tamu kita hari ini adalah tamu yang beberapa minggu yang lalu pernah ngobrol dengan kita. Hari ini kita akan kembali ngobrol dengan bahasan tema yang berbeda, yang lebih luas, juga membicarakan isu yang lagi hangat, khususnya di Jawa Barat. Beliau Kang Haji Budianto, sehat Kang Haji? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi kita setelah beberapa minggu yang lalu juga sempat mengobrol. Terakhir kita ketemu waktu itu Pak Haji bilang mau mencalonkan diri jadi anggota DPD. Beberapa pekan terbaru KPU juga sudah mulai melakukan verifikasi faktual untuk para calon anggota DPD. Nah, sampai sekarang prosesnya boleh diceritakan Pak Haji, sudah sejauh mana? Siap, terima kasih Bang Mahesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan masyarakat Jawa Barat khususnya yang ada di channel Karawang Bekasi Express ya. Jadi memang alhamdulillah proses tahapan-tahapan pencalonan DPD RI itu terus berjalan nih Bang Mahesa sampai sekarang. Tepatnya kemarin yang agak krusial itu adalah tanggal 6 Februari sampai tanggal 26 Februari karena itu yang disebut tahapan verifikasi faktual. Saya sebagai bakal calon tidak menyangka tahapan verifikasi faktual itu sangat luar biasa gitu. Dari jumlah dukungan 7.125 orang se-Jawa Barat yang tersebar di 27 kabupaten kota, dan berdasarkan rumus yang diberlakukan KPUD untuk melakukan sampling untuk verifikasi faktual itu saya 2020 Bang Mahesa. Dari 2020 itu juga tersebar di 27 kabupaten kota, paling banyak di Kabupaten Bekasi 4.200-an, kemudian di Kuningan 600-an, di Ciamis 500-an, kemudian Sumedang 350-an, kemudian hampir 300 juga di Bandung Barat, dan kemudian termasuk di Kabupaten Karawang itu hanya 120 sampel, dan di semua kabupaten kota rata-rata antara 100 sampai 200, walaupun ada 11 kabupaten yang sampelnya itu di bawah 20 gitu, karena itu hanya untuk melengkapi, karena minimal adalah di 14 kabupaten kota kan dari 20. Nah, proses verifikasi itu saya katakan tadi luar biasa, ternyata betul didatangin satu-satu gitu Pak. Gitu. Didatangin satu-satu oleh perwakilan KPU, PPK, Bawaslu. Nanti benar dicek oleh petugas. Yang saya tahu berdasarkan informasi kawan-kawan saya itu dicek, gitu, dicek, gitu. Khususnya sampel-sampel saya yang banyak gitu, yang termonitor, termasuk di Karawang itu didatangin satu-satu. Yang namanya di Batu Jaya, di Tirta Jaya, kemudian juga di Lemah Abang Wadas gitu ya. Tambak Sumur itu salah satu desanya kan gitu. Termasuk desa Batu Jaya, dan juga di Ciamis, saya di Langkap Sari dan di Karya Mukti itu betul-betul didatangin. Ya, Pak Haji, sebagai catatan dulu, kalau itu verifikasi faktualnya terganjal atau katakanlah apa bahasa dari KPU tidak lolos atau apa tuh? Ya, nah jadi setelah proses verifikasi faktual itu berdasarkan data yang ekspos dari KPU, memang kadang-kala ini juga suka berubah-berubah nih Bang Mahesa. Tidak lolos atau harus diperbaiki itu? Oke, sebelum ke situ, jadi dari kami tahu kan 56 tuh bakal calon itu. Ternyata muncul lagi jadi 59 sekarang gitu. Oke lah, 59 bakal calon setelah diperfak itu yang lolos 23 Bang. Nah, yang disebut lolos itu disebutnya MS. Memenuhi syarat. Dengan jumlah minimal akumulasi dari sampel dikali interval, karena masing-masing kabupaten beda interval. Kayak saya nih, dukungan saya kan dukungan dari Kabupaten Bekasi 4.200, sampelnya 352, intervalnya 12. Jadi satu orang mewakili 12 orang. Saya di Kuningan itu 1:4 misalnya gitu. Di Ciamis 1:3. Nah, yang dinyatakan lolos itu yang akumulasi antara jumlah sampel yang menyatakan mendukung dikali interval itu minimal 5.000. Nah, saya dari 2020 sampel yang menyatakan mendukung itu 1.650-an. Akumulasinya menjadi 6.306 orang. Jadi saya sudah lolos dari batas minimal. Dan itu hanya ada 23 orang nih, Bang Mahesa. Sementara ini kawan-kawan bakal calon yang lain sebanyak 36 orang itu masih berproses di tahap kedua.
Begitu, Bang. Berarti yang sudah tadi pastikan lolos 23 orang. 23. Sisanya ada berapa berarti itu? 36. 36 harus memperbaiki. Dan kalau setelah pas perbaikan masih juga gagal berarti ya berarti tidak lolos. Tidak lolos. Gitu. Ternyata banyak juga. Itu di Jawa Barat kan ya? Jawa Barat. 59. Saya kadang-kadang mikir kok banyak banget orang yang mau nyalon anggota DPD. Padahal ini harus diakuin juga ya, Pak Budi. Betul. Kadang orang merasakan apa sih kerja DPD? Kadang-kadang kan kok orang namanya aja nggak tahu, mukanya aja nggak tahu itu. Betul. Nah, saya malah pengen penasaran dari anggapan masyarakat yang seperti itu, apa yang mendorong akhirnya Pak Budi saya nyalon DPD aja, walaupun dengan situasi tadi prakondisinya masyarakat itu menganggap DPD selama ini apa kerjanya sih gitu. Apa dorongan Pak Haji Budi yang akhirnya? Ya, mungkin saya tidak ceritakan semua latar belakangnya ya. Yang jelas dalam konteks politik kewilayahan yang awalnya saya hanya memikirkan Bekasi, sekarang ingin belajar memikirkan di tingkat Jawa Barat. Tentunya saya juga harus sadari memikirkan dalam konteks mana, dalam konteks apa, dalam batasan mana juga kan, dan batasan apa. Nah, sebetulnya tupoksi DPD kan clear, Bang. Bang Mahesa, clear. Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 22 poin C, poin D, dan poin E kalau nggak salah. Gitu, atau poin D dan poin E pasal 1, 2, 3, 4 bahwa tupoksi dan kewenangan DPD itu selain memang legislasi gitu ya, pengawasan dan emang bukan budgeting di situ ya, bukan budgeting, khususnya legislasi. Legislasi di hal apa? Otonomi daerah, pemekaran wilayah, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya gitu. Jadi bukan ngurusin, mohon maaf nih ya, bukan ngurusin olahraga, bukan ngurusin budaya, bukan ngurusin itu. Jadi itu harus diluruskan kepada punten gitu ya, kepada masyarakat Jawa Barat bahwa tupoksi DPD itu gitu, bahwa mungkin kita bisa melakukan hal-hal lain itu nanti itu pekerjaan sunnah lah begitu ya. Nah, jadi maksud saya Bang Mahesa terkait dengan pertanyaan itu, saya ingin memberikan dampak lebih yang sifatnya lebih masif, lebih luas di Jawa Barat untuk memperjuangkan kepentingan Jawa Barat untuk beberapa hal tadi. Konkretnya adalah tentang otonomi daerah, khususnya pemekaran wilayah kabupaten kota. Kemudian juga tentang perimbangan keuangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah terkait bagi hasil. Gitu. Karena Jawa Barat adalah daerah yang kaya akan potensi ekonomi tadi, gitu. Tapi kita belum sepenuhnya menikmati kekayaan, termasuk industri misalnya. Itu kan jujur kalau mungkin kita bahas industri itu belum berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di lokasi industri, termasuk Bekasi, Karawang, mungkin Subang, mungkin Majalengka gitu, Bang Mahesa. Jadi kalau boleh saya simpulkan, paling tidak gini tadi Pak Haji, ucapan Pak Haji. Selama ini di anggota DPD itu mungkin dibilang oleh masyarakat tidak ada kerjanya tadi karena ada salah kamar, mengerjakan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Mungkin begitu. Kalau bahasa ininya lah, sholat duhanya dikerjakan, sholat subuhnya ditinggalkan. Begitu mungkin. Saya pikir kawan-kawan media lebih tahu lah mungkin apa yang sudah dikerjakan kan begitu. Jadi yang disunahkan itu tidak terlaksana karena memang bukan tupoksinya tadi kan ya. Betul. Akhirnya kan tidak ada kerjanya. Jadi begitu. Itu gini. Nah, Pak Haji Budi menyadari adanya problem kayak gitu. Menyadari, dan itu autokritik bagi saya. Bukan saya mengkritik orang lain ya, tidak, tapi autokritik terhadap institusi yang walaupun mungkin di dalamnya adalah personal. Makanya saya dalam konteks hari ini menjadi anggota DPD, saya sudah membuat tuh yang namanya dokumen visi misi, Bang. Supaya apa? Supaya saya juga terarahkan terhadap tupoksi. Yang kedua, masyarakat juga terarahkan juga terhadap tupoksi. Jangan berhadapan dengan calon DPD RI sama menghadapi dengan anggota calon DPRD. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang nanti arahnya bukan ke situ gitu loh, Bang. Kayak begitu. Nah, bahasa saya harus mengedukasi terhadap diri saya, terhadap tim, dan juga terhadap masyarakat, supaya kalau nanti Allah takdirkan saya jadi, masyarakat tidak salah persepsi gitu. Dan kalau di dalam visi misinya ngomong bukan tupoksi, udah pasti tidak tercapai. Setuju. Nah, contoh ya, kita kenapa
Pemekaran ini saya sedikit Iya. menggeser konteks ya di luar konteks. Kenapa pemekaran Kabupaten Bekasi baru sekarang? Dan yang menginisiasi justru adalah gubernur. Yes. Padahal itu adalah ranahnya DPD, Bang. Yes. Gitu. Nah, itu yang akan menjadi PR saya. Itu salah satunya. Gitu. Itu poin yang akan saya tanyakan juga. Tapi paling tidak saya setuju. Sekarang itu kan isu pemekaran wilayah itu terjadi di banyak tempat, di banyak daerah gitu. Dan saya amati justru minim sekali peran DPD. Dan balik lagi ke tadi, saya kira ini apakah ada sumbangsi dari tadi salah kamarnya peran DPD sehingga masyarakat sendiri tidak tahu peran DPD itu yang benarnya seperti apa, yang harusnya mereka tahu kalau mau tadi memperjuangkan pemekaran wilayah itu lewat DPD, dia jadi tidak mengetahui itu gitu. Jadi akhirnya kan dia hanya menyampaikan lewat hal yang saluran yang salah mungkin, atau bukan salah ya, kurang harusnya ada saluran yang lain yang bisa lebih optimal untuk memperjuangkan itu. Memang, sedikit saya potong. Memang ini kuncinya di calon DPD-nya itu sendiri atau di anggota DPD-nya sendiri. Mungkin masyarakat tidak belum aware lah terhadap tupoksi DPD. Tapi kan kalaupun masyarakat tidak aware, ya calon DPD-nya harus lebih aware gitu kan. Bahwa jadi DPD itu adalah tugasnya A, B, C, D, bukan E, F, G, H gitu maksud saya. Jangan kemudian pada saat kita mau calon ngomongnya E, F, G, H, bukan A, B, C, D. Karena kalau tupoksi DPD A, B, C, D, kita ngomong E, F, G, H itu pasti tidak tercapai outputnya, Bang. Nah, terkait misalnya tadi tupoksi yang paling utama, misalnya pemekaran. Kenapa pemekaran kabupaten di Jawa Barat itu, walaupun saya paham ya ada moratorium, tapi kan moratorium itu kalau dalam bahasa saya itu kan final, Bang. Kalau bicara penyisihan kemudian di babak semifinalnya kan masih bisa dikerjakan. Toh kita punya konsideran undang-undang otonomi daerah yang di dalamnya adalah membahas mekanisme pemekaran. Jalani saja. Dan itu adalah mutlak salah satu tupoksinya adalah peran DPD. Gitu. Nah, kalau DPD-nya menurut saya mendorong itu secara sistematis, baik itu menggerakkan masyarakat gitu ya, kemudian menggerakkan juga pemerintahan yang terkait, khususnya bupati, wakil bupati termasuk DPRD, itu akan jalan. Gitu. Karena memang sekali lagi itu tupoksinya. Gitu. Misalnya punten, DPD RI misalnya 4 orang Jawa Barat, kumpulin tuh daerah-daerah yang berpotensi untuk yang memang ada dorongan dari masyarakat untuk pemekaran, misalnya Bekasi, Karawang, Subang ya saya sebutkan aja, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya gitu ya, Garut, kemudian formil maupun non formil, tapi sesuai dengan undang-undang gitu pendekatannya, dan itu adalah tugas DPD. Saya nggak tahu dan itu belum terlihat kan, Bang? Yes, gitu. memang. Memang isu pemekaran ini hal yang sangat seksi hari-hari ini Pak Haji Budi. Dan kayaknya itu juga sudah tidak sabar Pak Haji pengen berteriak itu. Saya kira betul. Dengan ucapan tadi Pak Haji mengenai tupoksi DOB, saya kira ini harus jadi momentum bagi teman-teman yang hari ini berada di forum percepatan pemekaran wilayah atau daerah itu untuk menentukan saluran yang tepat tadi memperjuangkan pemekaran wilayah. Nah pemirsa, habis ini kita akan berbicara lebih spesifik soal pemekaran wilayah, problemnya dan apa yang harusnya menjadi solusi ke depan untuk mempersiapkan pemekaran wilayah. Dan apa model idealnya seharusnya untuk kalau tujuan akhirnya pemekaran wilayah itu adalah percepatan pembangunan, bentuk idealnya itu seperti apa? Setelah ini akan kita bahas lebih spesifik dan lebih tajam tentunya dengan Pak Haji Budi. Oke pemirsa, baik lagi bersama saya dengan Pak Haji Budianto. Pak Haji, tadi kita sudah bahas sekilas soal pemekaran wilayah khususnya di Jawa Barat ya. Nah, saya kira pemekaran wilayah di Jawa Barat dengan tingkat populasi yang lebih banyak dibanding provinsi lain di Pulau Jawa khususnya, pembanding lah Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Baik. Dan dengan jumlah kabupaten kota secara administratif lebih sedikit justru dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, menurut Pak Haji Budi seberapa
urgen, seberapa mendesak adanya pemekaran wilayah di Jawa Barat, kendati ya di pusat masih tetap ada moratorium, tapi kan harus ada sinyalemen tadi. Memang sinyal itu harus tetap disuarakan kan untuk paling tidak menjadi oli agar pusat memulai peluit itu gitu. Nah, sejauh ini Pak Budi menilai seberapa urgen lah Jawa Barat harus melakukan pemekaran wilayah. Baik, terima kasih Bang Mahesa. Jadi dalam konteks politik itu, dalam proses pemekaran itu ada dua pendekatan sebetulnya. Satu, kalau bahasa saya adalah bottom up policy, kebijakan arus bawah. Yang kedua, top down policy, kebijakan penentu kebijakan untuk membuat program-program strategi, salah satunya pemekaran. Saya melihat memang di Jawa Barat ini pemekaran hari ini saya lihat lebih cenderung sebetulnya bottom up, lebih kepada kreativitasnya Pak Gubernur Jawa Barat nih, Ridwan Kamil. Nah, yang kedua, kenapa Jawa Barat itu harus pemekaran? Nah, ini sebagai maksud saya biar jadi edukasi juga kepada masyarakat. Jadi sekarang kita sanding data, kita bandingkan data antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Mohon maaf, ini saya ulang lagi data ini. Jawa Barat penduduknya hampir sudah 50 juta hari ini dengan 27 kabupaten kota, 627 kecamatan yang tersebar di 5.957 desa dan kelurahan. Luasnya kurang lebih 35.000 km. Kita bandingkan dengan Jawa Timur, memang luasnya lebih 47.000 km. Penduduknya lebih sedikit, hanya 40 juta, beda 10 juta. Tetapi wilayah administratifnya ada 38 kabupaten kota. Kita 27 kan gitu ya, sudah beda 11. Geser ke tengah, Jawa Tengah itu luas wilayahnya lebih kecil dari Jawa Barat, hanya 32.000 km. Penduduknya hanya 34 sampai 35 juta. Bedanya hampir 15 juta dengan Jawa Barat, tetapi wilayah administratifnya ada 35 kabupaten kota. Beda 8. Nah, Jawa Barat dengan berbagai pendekatan yang lebih tadi, sehingga konteks pemekaran ini bukan hanya kebutuhan saja di masyarakat, tapi juga memang semestinya kebijakan politiknya harus sudah mengarah ke sana. Jangan sampai masyarakat dulu yang bergerak, padahal pemerintah dalam ini lebih tahu kebijakan politik yang harus dilakukan. Seperti halnya Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, kemudian Cirebon, dan juga kabupaten lainnya termasuk Bogor, itu memang mutlak harus sudah dimekarkan. Begitu Bang Mahesa. Dan begini Pak Haji Budi, tadi di awal Pak Haji Budi juga sudah menjelaskan tupoksi DPD yang sebenarnya sumir diketahui sama masyarakat, kebijakan atau pekerjaan wajibnya, yang saya kira DOB ini kan salah satu tugas utama. Iya, board dari ini lah, dari yang harus ditebalkan itu oleh para anggota DPD. Saya sekilas tadi menangkap Pak Budi secara prinsip memang sangat menyetujui dan sangat ingin mendorong percepatan itu kan. Betul. Saya tarik ke problem yang lebih dekat dengan kita. Kabupaten Bekasi aja. Kabupaten Bekasi beberapa tahun terakhir kan, saya kira 10 tahun terakhir lah ya. Hampir 10 tahun. Menyuarakan perlu adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bekasi Utara. Belum lama ini PJ Bupati melempar wacana baru dengan akan membuat kajian baru lah, yang tidak menutup kemungkinan adanya kota Madia justru itu, yang sama sekali tidak menjadi pembicaraan di kajian-kajian sebelumnya itu. Di publik Bekasi lah gitu. Tapi perlu digarisbawahi kan secara prinsip Pak Haji mendorong adanya pemekaran wilayah itu kan. Nah, saya justru penasaran di pikiran Pak Haji itu lebih ideal seperti apa ya, karena kan perlu juga diperhatikan bentuk ideal dari pemekaran wilayah itu yang lebih cocok dengan wilayah tersebut ya. Betul. Menurut Pak Haji untuk di Bekasi ini, saya kira ini juga pasti ditantikan oleh warga Mungkin Bekasi. Bukan hanya Bekasi ya, saya ingin bantu memberikan pemahaman dalam konteksnya Jawa Barat ya, termasuk Bekasi. Sekarang saya baca Bekasi Bang. Jadi sebetulnya proses pemekaran secara administratif melalui kajiannya Profesor Sado Wasis waktu itu dari UI kalau nggak salah,
sejak tahun 2012-an itu udah jadi pemekaran. Yes. Dan oleh Bupati Sadudin juga sudah diajukan. Tetapi kemudian mandek secara proses. Bukan hanya karena moratorium, karena memang terkesan belum serius. Gitu dari Pemda Kabupaten Bekasi sendiri. Sementara kalau kita bicara data Kabupaten Bekasi Bang ya, hari ini tuh penduduk realnya mungkin bisa hampir 4 juta. Penduduk berdasarkan data BPS udah 3.079.000. DPT tercatat KPUD kemarin rilis itu udah 2,2 juta. Gitu. Kemudian wilayahnya juga sudah cukup luas lah dengan hampir 1.247 km gitu. Nah, dari pendekatan pemekaran Kabupaten Bekasi, kalau bicara isu masyarakat yang sudah dikembangkan dan sudah digerakkan secara administratif hampir 10 tahun, itu adalah terjadinya pemekaran menjadi Kabupaten Bekasi Utara, gitu. Tetapi kemudian sekarang berkembang, bukan hanya Bekasi Utara, ada sebagian masyarakat yang berpikir menjadi Kota Cikarang. Induknya Kabupaten Bekasi nanti bergeser, seperti proses bagaimana Kota Bekasi ya sebagai wilayah pemekaran, tetapi sebetulnya induk di situ ya. Kemudian Kabupaten Bekasinya pindah ke Cikarang. Saya secara pribadi sebetulnya konteks pendekatan pemekaran Kabupaten Bekasi itu ada dua. Satu, menyelesaikan masalah proses pemekaran itu sendiri. Yang kedua, masalah tata kelola sebetulnya. Jadi bukan hanya mekar, tapi ada perubahan tata kelola. Sehingga saya berpikir, mungkin karena saya orang Cikarang kali Bang ya, Cikarang yang sudah cukup padat, Cikarang ditambah Cibitung, ditambah, mohon maaf, Serang Baru wilayah selatan, itu penduduknya sudah hampir setengahnya, walaupun kabupatennya lebih sedikit. Gitu. Nah, sehingga saya berpikir, karena wilayah selatan, yang kebetulan, katakanlah tadi Cikarang minded tadi, itu sudah heterogen. Sehingga saya berpikiran, mohon maaf pada kawan-kawan tokoh-tokoh Bekasi, ini masalah pandangan gitu ya, pandangan. Sehingga Kabupaten Bekasi, saya berpikir lebih cocok itu ningkat statusnya menjadi Kota Cikarang. Nah, jadi tadi bukan hanya mekar, itu mekar tuh. Yang kedua ada perubahan tata kelola Bang. Karena wilayah Cikarang ini sudah heterogen, sehingga kalau jadi Kota Cikarang, maka turunannya bukan lagi desa. Jadinya kelurahan. Kalau terjadinya kelurahan, memang itu menutup ruang-ruang tokoh-tokoh lokal menjadi, mohon maaf ya, kepala desa, BPD. Tetapi kita kan sudah tidak lagi memikirkan person-person itu. Tapi kita memikirkan adanya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kalau itu jadi kelurahan, satu, masyarakatnya banyak, kedua, heterogen, maka tidak ada lagi tuh ritualitas tahunan atau 5 tahunan konflik di masyarakat. Nah, jadi kenapa saya ke Kota Cikarang lebih ke arah situ Bang. Sekali lagi, bukan hanya pemekaran targetnya, tetapi ada peningkatan tata kelola pemerintahan sampai ke masyarakat. Jadi lebih adem nanti posisinya, begitu Bang. Dan saya kira itu cukup masuk akal gitu. Mungkin itu juga yang termasuk Rawang Bang. Oke, nanti akan saya bahas juga. Gitu. Tapi saya kira itu juga yang ada di pikiran PJ Bupati mungkin kemarin ketika melempar wacana. Kemungkinan kan kita bisa juga buat kajian soal Kota Madia, mungkin itu yang ada di pikiran PJ Bupati. Nah, geser sedikit ke Karawang Bang, juga termasuk soal pemekaran wilayah. Sama halnya seperti di Kabupaten Bekasi. Suara itu terus berjalan di real di lapangan, termasuk di media sosial. Bahkan mungkin umur pengajuan pemekaran wilayah Cikampek itu lebih tua dibanding Bekasi. Saya kira sejak Orde Baru itu di masa-masa akhir pemerintahan Pak Harto itu udah mulai. Sejak punya pintu tol Cikampek. Dan sampai sekarang itu mandek lah saya kira ya. Bahkan sampai 2-3 tahun yang lalu mereka masih meminta support yang lebih dari Pemda. Artinya kan ada proses yang jalan di tempat. Terbaru ada lagi wacana lah, saya di masyarakat Karawang itu apa lebih cocok Rengas Dengklok aja yang dimekarkan, jangan Cikampek gitu. Karena lebih jelas potensi wilayahnya. Kalau Cikampek masih ada industri yang bisa masuk jadi Kota Madia. Nah, menurut Abang sendiri kalau khusus Karawang ya, dari potensi yang juga ada di Karawang gitu. Bekasi dan Karawang itu boleh dikatakan daerah yang sangat mirip gitu, daerah sangat mirip, sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat para sesepuh Inohong di Karawang yang mendorong pemekaran Cikampek,
menurut saya memang kalau bicara Cikampek, sekupnya jadi terlalu kecil. Yes. Karena Cikampek dengan Karawang juga kan jaraknya sangat dekat sekali gitu ya. Yang kemudian juga tipologi geografisnya juga sama. Kalau menurut saya yang tepat itu, mohon maaf, menurut saya yang tepat, menurut saya yang tepat, Kabupaten Karawang itu, Karawangnya menjadi kota, termasuk Kelari gitu kan, Pancawat, mohon maaf, Kelari, kemudian Purwasari, Cikampek, Kota Baru, itu kan satu wilayah yang homogen. Tariknya. Satu wilayah homogen, wilayah industri dan masyarakatnya heterogen, gitu maksud saya. Tetapi yang agak berbeda signifikan adalah wilayah utara yang diwakili oleh Rengas Dengklok. Sehingga menurut saya yang lebih tepat secara administratif, mungkin lebih cepat dilakukan proses pengajuan pemekaran adalah Karawang menjadi kota Karawang, kemudian wilayah utara menjadi Kabupaten Karawang atau Kabupaten Rengas Dengklok misalnya begitu. Ada jejak sejarahnya juga yang kuat. Satu sejarahnya juga kuat dengan Rengas Dengklok, bagaimana Presiden RI pertama gitu ya, punya sejarah nasional kemerdekaan juga di sana. Yang terpenting lagi tadi apa sih tipologi, kemudian geografisnya juga sangat berbeda. Wilayah selatan dengan kawasan industrinya, wilayah utara dengan kekuatan pertanian dan kelautannya. Dan juga ditambah tokoh-tokoh pergerakan di Karawang itu kan boleh dikatakan hampir bersumber dari daerah-daerah utara, Batu Jaya, Tirta Jaya, Cibuaya, Cilebar gitu ya kawan-kawan. Saya pikir itu jauh lebih reasonable untuk dilakukan kajian oleh tokoh-tokoh Karawang dan juga barangkali mohon maaf kawan-kawan di DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kurang lebih begitu Bang Mahesa. Setuju. Kalau itu seperti itu saya sangat setuju Pak Juni. Soal Bekasi dan Karawang tadi pemirsa, secara prinsip saya ulas lagi tadi Pak Budi mendukung adanya percepatan pemekaran wilayah. Hanya saja bentuk ideal yang diungkapkan oleh Pak Budi tadi saya kira juga harus perlu dipertimbangkan oleh bukan hanya pemerintah daerah atau provinsi, tapi tokoh-tokoh masyarakat di lapangan. Barangkali itu jadi opsi yang lebih ideal atau lebih mempercepat bahkan proses-proses tadi. Tetapi sekali lagi ya Bang ya, kita pemekaran ini bukan hanya bicara Karawang Bekasi ya. Kita juga punya PR dan punya harapan besar masyarakat di wilayah Cirebon Timur, gitu, kemudian juga Indramayu Barat, mohon maaf ya, Tasikmalaya Selatan, wilayah Kidul gitu ya. Kemudian juga Garut Selatan, Cianjur Selatan, ada juga isu kota Cipanas gitu ya. Kemudian Sukabumi Selatan, termasuk juga ada isu kota Cibadak gitu kan. Kemudian yang paling kuat isunya sebetulnya karena memang penduduknya sangat wilayahnya memang cenderung luas, kemudian juga padat, yaitu Bogor gitu. Kabupaten Bogor yang penduduknya hampir 5,7 juta, hak pilihnya saja hampir 3,7 juta gitu kan. 5 juta itu hampir sama dengan beberapa wilayah penduduk provinsi di luar Jawa begitu. Nah, itu Bogor isunya malah lebih lebih menarik untuk dilakukan percepatan pemekaran antara Bogor Barat, Bogor Induk dan Bogor Timur. Begitu Bang. Dan itu penting semuanya gitu maksud saya gitu. Baik lagi ke pencalonan DPD, seharusnya dengan problem seperti itu DPD mengambil posisi atau mengambil peran seperti apa Bang? Untuk dalam upaya tujuan akhirnya itu mempercepat proses persiapan tadi sebelum fluid moratorium dibuka. Kalau menurut saya bahwa memang sorry Bang. Soalnya gini, kadang-kadang tadi masyarakat punya hopes, punya harapan soal pemekaran wilayah, tapi tidak sedikit juga senator ketika turun ke lapangan justru hal lain yang diungkapkan, yang ditawarkan oleh mereka. Contoh, memang mereka merangkul para budayawan, para seniman, tapi dalam sisi fungsional mereka kan apa yang dijanjikan belum tentu bisa terlaksana dengan poin itu gitu, karena memang bukan tupoksinya. Nah, saya pengen tahu apa di bayangan Abang ketika DPD menghadapi problem kayak gitu di bawah ada tuntutan seperti itu. Memang yang saya pahami ini adalah sebuah pemahaman saya terhadap literatur yang saya baca terkait dengan tupoksi ya. Tupoksi DPD berbasis Undang-Undang 1945 pasal 22 gitu. Di situ jelas sekali bahwa tupoksi dan kewenangan DPD itu adalah ABCD. Salah satunya adalah otonomi daerah, pemekaran wilayah, kemudian pengelolaan sumber daya ekonomi alami dan buatan, dan juga
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi maksud saya adalah ketika latar belakang kita siapapun itu, baik saya sebagai politisi juga, mungkin juga saya di pengusaha juga, kemudian ada kawan-kawan mungkin dari budayawan, ada kawan-kawan pendidik. Kalau menurut saya, apapun latar belakang kita yang harus dipahami bahwa besok kita bukan lagi mengurusi tentang latar belakang. Bukan Bang, bukan karena saya guru, saya akan memperjuangkan terkait dengan hak-hak guru begini begitu. Salah kamar. Gitu. Saya sebagai pengusaha hari ini mau memperjuangkan agar pengusaha begini begitu. Salah kamar gitu. Termasuk misalnya mohon maaf, saya budayawan. Saya masuk ke DPD agar begini begitu tentang budaya. Sekali lagi salah kamar. Jadi latar belakang kita pengusaha, latar belakang kita politisi, latar belakang kita pendidik, latar belakang budayawan, ataupun latar belakang kita apa, begitu masuk DPD adalah untuk gitu kan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai tupoksi dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 45 tentang otonomi daerah, pemekaran dan penggabungan wilayah, tentang pengelolaan sumber daya ekonomi alamiah dan buatan, dan juga tentang membahas perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi harus ke situ gitu Bang. Itu yang saya pahami. Iya, kadang-kadang kala yang saya lihat dan saya amati itu di praktek di lapangan itu ada tersumbatnya seperti itu gitu. Kadang-kadang sebagai contoh, Ketua Forum Percepatan Pemekaran Daerah tingkat provinsi aja kan anggota DPR RI gitu, yang sebetulnya mungkin dia punya bisa menjadi fasilitator juga dan bisa mengungkapkan itu di tataran elite. Tapi kan lebih optimal kayaknya kalau itu dipegang sama teman-teman senator gitu, yang saya kira hal-hal elementer soal otonomi daerah itu lebih menguasai itu, bukan menguasai, lebih tupoksinya gitu, lebih tupoksinya. Sebetulnya kalau bicara tupoksinya Bang, semuanya punya peran ya berdasarkan Undang-Undang 32 ya, dengan pengembangannya ya tentang Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi semua pihak terlibat termasuk masyarakat gitu ya. Proses tetap masyarakat, kemudian kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dalam ini bupati dengan DPRD gitu ya. Kemudian kalau itu sudah menjadi bahan akan diterima oleh kelembagaan yang disebut DPD, karena DPD lah nanti yang merancang undang-undang terkait di dalamnya tentang pemekaran. Kemudian juga difinalisasi oleh DPR RI bersama pemerintah, dalam ini Kementerian Dalam Negeri. Baru setelah dinyatakan oke, termasuk di dalamnya dalam moratorium dibuka, baru itu disebut adanya keputusan presiden bahwa daerah tersebut dimekarkan. Tentunya tahap-tahapannya itu. Nah, sebetulnya di sini DPD itu kalau istilah saya itu termasuk katalisator. Gitu, katalisator yang membantu memproses percepatan proses pemekaran itu sendiri. Dengan apa? Dengan mengkonsolidasi gitu maksud saya. Dengan mengkonsolidasi karena memang itu tupoksi. Dengan mengkonsolidasi karena itu kewenangan. Walaupun kewenangannya diproses, tidak di output Bang. Tetap yang membuat keputusan daerah ini mekar atau tidak, itu keputusannya di DPR. Gitu. Bukan di DPD. Tapi yang meramu itu semua adalah ranah dan kewenangannya kawan-kawan kelembagaan di DPD RI. Jadi seperti itu yang saya pahami Bang. Oke, pemirsa. Sengaja saya bulak-balik terus dari mulai DOB sampai ke beberapa kali menyinggung fungsi dari para senator daripada DPD. Biar untuk mengarahkan aja ke pemirsa sebenarnya bahwa memang saya kira pemekaran wilayah itu memang mendesak dan harus juga dipromosikan ke teman-teman di lapangan. Ada ada saluran yang legal untuk menyuarakan itu yang selama ini jarang terlihat di lapangan, padahal itu fungsinya. Mungkin begitu. Kita akan bahas lagi soal pemekaran wilayah ini ke hal yang lebih luas, ke daerah-daerah lain di Jawa Barat yang belum sempat terbahas di segmen berikutnya. Oke pemirsa, masih bersama saya dan Pak Budianto. Tadi kita telah membahas hal-hal yang selagi ramai dibicarakan, khususnya di Bekasi dan Karawang. Nah, soal pemekaran wilayah ini sebenarnya di Jawa Barat juga menjadi tuntutan di beberapa titik ya, beberapa banyak
wilayah kabupaten kota yang juga menyuarakan hal yang serupa. Saya pengen menguji Pak Haji Budi pengetahuannya di luar Kabupaten Karawang dan Bekasi. Sejauh mana Pak Haji Budi mengetahui problem-problem yang sama di titik yang lain? Pak Haji Budi. Baik, terima kasih Bang Mahesa. Jadi ada dua pendekatan. Satu memang pendekatan feeling saya sebagai salah satu politisi ya di Jawa Barat. Yang kedua, informasi memang yang berkembang. Feeling dari mana? Saya bicanya dari data. Gitu. Saya kan punya data demografi Jawa Barat nih. Seperti kabupaten ini usianya berapa, kabupaten ini luasnya berapa, kabupaten ini penduduknya berapa. Contohnya? Kemudian termasuk juga dari sisi pendekatan sejauh mana kemajuan daerah itu. Saya mencontohkan Indramayu. Mohon maaf kepada masyarakat Indramayu, bukan bermaksud penilaian positif atau negatif, tetapi ini kepada realita politik atau fakta adanya. Indramayu secara kewilayahan itu cukup luas, gitu. Indramayu itu luasnya hampir 2040 km persegi, dengan jumlah penduduk juga cukup lumayan, hampir 1,8 juta atau mungkin mendekati sudah 2 juta. Usia Kabupaten Indramayu sudah 495 tahun, Bang. Tetapi kita melihat bahwa Indramayu hari ini termasuk kabupaten di Jawa Barat yang cenderung berada di bawah dari sisi pendekatan apapun. Kesejahteraan, pendidikan, termasuk kasat mata kondisi sosial kemasyarakatan di Indramayu. Sekali lagi, punten tidak bermaksud merendahkan kawan-kawan di Indramayu. Sehingga dalam konteks itu, ditambah juga isu-isu lokal yang mungkin merasakan bahwa mereka ingin adanya salah satu strategi percepatan pembangunan termasuk di dalam kesejahteraan adalah pemekaran. Itu clear, salah satu solusi strategis. Nah, sehingga saya mendorong betul tuh kawan-kawan di Indramayu, walaupun mungkin sudah masuk sekarang di DCOB yang diprogram oleh Pak Gubernur, supaya Indramayu juga termasuk daerah yang tanda kutip segera juga dimekarkan agar meringankan beban-beban beban-beban psikologis politis gitu kan, agar yang mengurusnya menjadi double. Bupatinya jadi 2, wakilnya 2, apalagi wakilnya sekarang nggak ada, tinggal bupati doang kan. Perempuan kalau ada 2 kan, DPRD-nya ada 45 atau 50 kali 2 menjadi 100, bupatinya ada 2, wakil bupati ada 2, kan otomatis tuh beban kerja dan harapan-harapan masyarakat lebih mudah dapat direspon. Termasuk juga Cirebon Timur. Cirebon Timur itu kan wilayahnya terbatasi oleh kota Cirebon. Gitu. Cirebon Timurnya juga sangat luas dan itu juga harus juga segera dimekarkan. Itu sih gambaran-gambaran saya, termasuk tambahan lagi Tasik, walaupun juga sudah ada kota Tasik, tetapi faktanya Tasik juga wilayah ujung, mohon maaf, kurang terurus juga ya. Kalau misalnya Ciamis mungkin baru mekar tuh adanya kota Banjar, Kabupaten Pangandaran gitu ya, itu tinggal menuju perkembangan saja. Nah, yang lebih unik lagi adalah ya Garut. Gitu. Garut kan wilayah terluas kedua ya setelah Sukabumi ya. Sukabumi, Garut, Cianjur itu, ya mohon maaf Garut ya. Garut itu 3074 km, Pak. Itu Bang Mahesa, gitu. Sukabumi hampir 4000, sama. Garut dengan Pamengpeuknya gitu ya. Sampai Malangbong itu kan rentangnya jauh sekali. Dari kota Garut ke Pamengpeuk bisa 4-5 jam kan. Begitu. Pun juga sama Cianjur juga harus dimekarkan, termasuk kalau Cianjur adalah ada pendekatan kota Cipanas, atau mungkin kota Cianjur termasuk di dalamnya adalah kota Cipanas gitu ya. Di sananya Kabupaten Cianjur, kan bisa juga begitu Bang, supaya ada proses percepatan, karena memang wilayah jalur provinsi kota Cianjur Cipanas itu hampir sama tipologi masyarakat dan potensinya, sama-sama di pariwisata ya gitu, perdagangan dan pariwisata. Kesananya itu kan pertanian. Gitu. Sekali lagi tambah mungkin yang 2 terakhir, yaitu Sukabumi gitu ya. Sukabumi juga mungkin bisa jadi 3 Bang. Gitu. Dengan Sukabumi selatannya atau Pajampangan gitu ya. Dengan Kabupaten Sukabumi termasuk ada isu Kota Cibadak. Gitu. Kota Cibadak karena keluar tol Cigombong tuh ya, itu kan sudah langsung dekat dengan Kota Cibadak. Dan yang terakhir adalah keharusan mutlak adalah pemekaran di sekitar Bogor Raya. Gitu. Bogor Raya itu atau Bogor Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, saya concern Kabupaten Bogor. Penduduknya itu paling padat di Jawa Barat gitu, hampir sudah 5,7 juta ya, mendekati mungkin 6 juta. Hak pilihnya sudah hampir 3,7 juta. Gitu. Sementara antara perbatasan Cianjur sebelah timur, Bogor sebelah timur yaitu Tanjung Sari dengan Jasinga, itu rentangnya sangat jauh sekali.
Iya. Sangat jauh sekali dan sangat sangat terbatasi oleh kota-kota yang cukup panjang ya, antara misalnya Cibinong, kemudian Kota Bogor, kemudian Darmaga dan sampai Lewiliang. Itu terlalu berat bebannya. Sehingga pemekaran di Bogor Timur termasuk daerah-daerah itu sudah bahasa saya adalah wajib, dan itu harus menjadi concern DPD RI. DPD RI ngurusin itu saja sudah tidak kurang kerjaan. Yes. Gitu. Jangan bergeser kepada hal-hal yang bahasa saya adalah hal-hal yang sunnah. Ya. Wajibnya DPD RI sesuai undang-undang adalah salah satunya pemekaran. Bereskan pemekaran untuk apa? Untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Itu maksud saya. Luar biasa sekali. Begini pemirsa, saya kira saya tidak perlu lagi memberikan sedikit waktu buat Pak Haji Budi mengajak masyarakat memilih dia, karena secara tidak langsung saya sebut tadi apa yang dibicarakan Pak Budi itu semacam semacam pleonasme, mungkin penegasan. Nah ini gue udah menguasai data gitu. Jadi ngapain pilih yang datanya saja masih ngawang-ngawang gitu. Mungkin. Tapi saya kira itu yang saya lihat. Pemirsa, sudah sampai kita di ujung acara. Terima kasih Pak Haji Budi sudah berbicara banyak juga dengan ditopang data yang cukup. Boleh saya menyampaikan hal terakhir, Bang? Siap, sebentar. Okay. Dengan data yang saya kira mungkin yang lain juga memiliki data seperti ini, tapi Pak Haji Budi menyampaikannya juga dengan saya lihat menguasai data itu, bukan memiliki tapi menguasai datanya gitu. Saya kira ini jarang ada yang seperti ini, dan itu apa yang dia ungkapkan itu tadi saya sebut tidak langsung bilang saya udah punya data, ngapain bilang nggak punya data, dan menguasai data itu. Ya, silakan Pak Budi. Baik, jadi pada posisi hari ini itu Jawa Barat dibanding dibanding provinsi lain itu calonnya paling banyak, Bang. Gitu. Kita ada 59 bakal calon anggota DPD RI, di mana di perpak pertama ini baru lolos 23 orang dan sisanya 36 orang masuk dalam tahapan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tahap 2. Dari tanggal sekarang nih, dari awal Maret sampai pertengahan minggu kedua menjelang ketiga itu di bulan April. Saya sih berharap bahwa Jawa Barat ini punya tanggung jawab besar, bebannya juga besar. Memang harus muncul tokoh-tokoh besar yang punya pemikiran-pemikiran besar untuk membangun Jawa Barat. Sehingga saya berharap kepada masyarakat Jawa Barat, bantu semua bakal calon anggota DPD RI yang sedang proses permen, proses verifikasi faktual, untuk memastikan 59 orang itu bisa ikut kontestasi. Agar semakin banyak calon, semakin banyak peluang masyarakat untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu ya, memilih yang baik dari yang terbaik untuk mewakili Jawa Barat sebagai senator untuk membawa isu-isu lokal Jawa Barat ke kancah nasional dalam rangka menjalankan tupoksi sesuai undang-undang untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Jawa Barat, baik percepatan pembangunan sumber daya manusianya maupun percepatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bang Mahesa. Kalau saya hanya terakhir cuma bilang, untuk hari ini saya akan merekomendasikan hanya Pak Budi. Pertama karena saya kenal, kedua dia memiliki data, yang ketiga dia tahu akan mengerjakan apa dengan data itu. Tapi tidak tahu kalau besok. Coba tahu dengan datanya lebih komplit dari Pak Budi. Ada 4 orang Bang, jadi aman. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya di acara Good Morning Show selanjutnya dengan bintang tamu yang tak kalah menarik dengan Pak Haji Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Bang? Siap.